Ya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja memberkati kita. Shalom, selamat pagi buat kita sekalian lewat ibadah pagi hari ini. Kita memuji Dia, menyembah Dia, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, Bapak Ibu Saudara, dan semakin larut dalam penyembahan, pujian yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin, Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Amin, haleluya. Namamu indah, Yesus, ku cinta kau
besar dan layak dipuji. Oh, memuliakan nama. Yes, amin. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar. Yes, haleluya.
berikan kekuatan. Kita ulang, Tuhan tak pernah janji. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kembali, Tuhan tak pernah janji, oh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, amin. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kembali, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari naikkan pujian ini lagi, sungguh lagi. Tuhan tak pernah janji, oh. Tuhan tak pernah janji, amin. Roh Kudus menjamah Engkau, amin. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah yes, menyerah, amin, haleluya. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
kuatkan kami Tuhan. Kau teguhkan kami. Haleluya. Ajaib Roh Kudus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Pengurapanmu dahsyat. Rohmu meneguhkan kami. Haleluya. Ketika kami menyembah, ketika kami berserah kepadamu, berharap padamu, mujizat terjadi. Haleluya. Ajaib Roh Kudus. Ya Radala ya Rabba Shere Dala ya Rabba. Haleluya Rabba ya 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 Haleluya. Kau saja yang layak dipuji, disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah kasihmu. Haleluya. Ajaib Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih buat perbuatanmu. Terima kasih buat anugerahmu. Haleluya. Radaya Rabba Shere ya. Bersama kami. Ajaib Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Radala ya Bapa ya Radala ya Rabba Shere. Terpujilah namamu. Terima kasih. Kuasamu terlebih besar
sayang. Yes. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Haleluya. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, ku percaya. Ku percaya. Yes, amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya, amin. Kami percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan sekali lagi mendatangkan kebaikan, mendatangkan bagi hidupku. Yes. Hidup. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Nela Marengke. Pagi hari ini Tuhan kuatkan dia, Tuhan beri berkat. Demikian juga keturunannya, anak-anaknya dimanapun berada, baik di perantauan tetap terpelihara. Ibu Tionggung Sitinjak, Bapak Silitonga, kami serahkan nikah rumah tangga mereka dalam tangan-Mu. Nikah yang berbahagia. Dan anaknya Trinanda Silitonga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang sakit. Kami berdoa buat Ibu Lasria Silaban Swalaban, untuk toko sepatu Swalaban. Kami berdoa jamahan Tuhan terjadi. Tuhan tahirkan usaha bisnis yang dia punya dalam nama Yesus. Jikalau ada halangan, hambatan-hambatan, jikalau ada niat hati orang jahat, pekerjaan setan iblis, kami bersehati mengikat, mematahkan, mengusirkan engkau semua dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Helen Palulungan, Tuhan berkati dia dengan roh yang takut akan Tuhan, berakar bertumbuh dalam Tuhan. Bapa, kami percaya kesembuhan terjadi buat Bapak Maruap Sihombing dalam nama Yesus. Tulang bagian belakang tetap Roh Kudus menjamah. Tuhan pulihkan kembali sempurna seperti semula dalam nama Yesus, supaya keluarga Bapak Maruap Sihombing benar-benar melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Suami istri memuliakan Tuhan, anak-anak memuliakan Tuhan, keluarga Ibu Mentalena Siagian dimanapun dia berada, Mentalena Siagian berakar bertumbuh dalam Tuhan, ada dalam naungan Tuhan. Neti Simbolon dalam pemeliharaan, perhatian Tuhan yang ajaib. Bapak Maralam Sihombing, Tuhan pakai hidupnya dalam nama Yesus, menjadi terang, menjadi garam, bersaksi. Mujizat terjadi. Ibu Cinta Miriam dari Tangerang dengan 2 anak
di Semarang, Tuhan tetap pelihara hidupnya dalam nama Yesus, dan tetap terjaga. Haleluya. Rospita Sianturi, dimanapun dia berada, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Perhatianmu nyata atas hidup Rospita Sianturi. Mujizat terjadi, menjadi penyembah-penyembah yang selalu takut akan Tuhan. Rusdiana Sirait menjadi penyembah-penyembah Tuhan di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Berakar tetap kuat teguh menghadapi apapun. Kami serahkan Rusdiana Sirait, Tuhan yang memberkati. Doni Munte, Tuhan yang memberkati hidupnya, menjadi pengikut setianya Tuhan. Kami berdoa buat Holy Gabriela Tuhan, istri, anak-anak dari Asmail. Kami berdoa Tuhan, jama usaha pekerjaan ladang yang mereka punya, anak-anak tetap terjaga, terpelihara dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Ibu Masta Sitorus dari Kota Medan. Tuhan berkati hidupnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar Sitorus di Jakarta tetap terpelihara. Suami Ibu Masta Sitorus, Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ibu Aswati Tuti, Tuhan berkati juga hidupnya. Ibu Mariani Diovani, Bapak Putra, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sakit penyakit Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nama-nama sejauh yang kami ingat, Tuhan berkati Dianto Manik dalam nama Yesus. Ibu Evelinda Nurhayati Borumanalu, Roarta Nebaho, Tuhan campur tangan. Terpujilah Tuhan. Terpelihara semua pengikut setiamu, seluruh jemaat, Bapak Mangaratua Papahan, Bapak Hoder Nababan, Ibu Esmi Siburian, Bapak Yeskiel Sihombing, Bapak Kelvin Harianja, dan yang lain-lainnya Tuhan, yang tak dapat kami sebutkan semua satu persatu. Berkati mereka dengan berkat sukacita, berkat bahagia. Jemaat Aikhite Toras juga, mereka tetap terpelihara, mereka tetap terjaga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup mereka semua dalam tangan-Mu. Naomi Christine Boru Pasar, Ibu, Tuhan berkati dia, masa depannya, calon suaminya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saudari Indah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tetap selalu takut akan Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibu Flower juga Tuhan berkati, berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja
Ibu Gembala berdoa buat bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Pulihkan bangsaku, yes. Amin. Pulihkan bangsaku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersehati berdoa Indonesia menyerahkan di hati. bangsa kami Indonesia dalam Ya, tangan Tuhan. haleluya. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dari desa sampai ke kota-kota diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau yang pulihkan keadaan bangsa kami. Engkau yang pulihkan negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih, Tuhan yang pulihkan setiap jiwa-jiwa Terima yang kasih, ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia Kami di percaya Tuhan ada di bangsa ini. Karena banyak pikiranmu, umat Tuhan, Tuhan. banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ada di bangsa ini. Dan kami percaya firman-Mu bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami, Haleluya. menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh pemerintah kami di Indonesia ini, mulai dari Bapak Yes, Presiden amin. Joko Widodo bersama dengan semua jajarannya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan Tuhan Haleluya. menyertai mereka juga, menolong mereka supaya mereka juga Tuhan Engkau beri Terpujilah kekuatan nama. Bapa. Kau berikan hikmat bagi mereka Terpujilah Tuhan kasih-Mu. untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Kau Kami menjamah serahkan pemerintah Indonesia, kami di Tuhan. Indonesia ini, baik semua para Pulihkanlah. gubernur, menteri, wali kota, kepala desa, kepala lorong, Berkatilah. camat, semua pemerintah kami kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka Amin. Bapa, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga Haleluya. setiap kehidupan mereka, berkati Haleluya. kesehatan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan Amin. Bapa untuk mengerjakan semua tugas mereka ya Tuhan. Benar, Terima Tuhan. kasih Tuhan, Ya terima Rabbi, kasih. ya Rabbi. Kami serahkan Indonesia ini, Amin. baik perekonomian Haleluya. Indonesia, baik pendidikan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami hanya Benar. harap belas kasihan Tuhan. Kami hanya harap campur tangan Indonesia Tuhan di hati-Mu. yang akan menolong semua generasi-generasi yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang bagian keamanan di Haleluya. bangsa ini. Polri, TNI kami serahkan Haleluya. dalam tangan Tuhan. Semua yang berjaga-jaga untuk keamanan bangsa ini, Tuhan Ya berkati Allah, ya mereka Allah, ya Bapa. Allah, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pandemi, buat semua virus yang bahkan ada yang beredar lagi pada hari-hari ini. Tuhan kami serahkan dan hanya berserah Dalam kepada nama Tuhan. Yesus. Kami percaya perlindungan, pagar perlindungan daripada Yes. Tuhan, perisai daripada Tuhan Amin. yang akan melindungi kami. Dan Tuhan Amin. menyertai setiap kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan bagi kami, Ya. sehingga panah api si jahat tidak akan dapat Jabat menembusi Indonesia, kehidupan kami, Tuhan. karena kuasa darah Yesus, Amin. kuasa darah Haleluya, Yesus ada haleluya. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Indonesia Roh bagi Kudus. kemuliaan Tuhan, Indonesia bagi hormat bagi Tuhan. Indonesia Kami di juga hati. berdoa buat semua gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati Haleluya. Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati orang-orang kudus-Mu Bapa, berkati orang-orang kudus Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih. Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima Engkaulah kasih. menjadi pertolongan kami, Kau yang menjadi Haleluya. perlindungan kami, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Ajaib, Roh Terpujilah Kudus. Tuhan, kami aman bersama Tuhan, kami tenang bersama dengan Tuhan, karena kami percaya Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas Haleluya. segala-galanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami Haleluya. bersyukur, kami telah berdoa. Kau berfirman Amin. dan sembuhkanku. Kau berfirman, oh Yesus, Kau berfirman dan sembuhkan.
berkuasa, firman-Mu dahsyat, sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan sanggup memulihkan keadaan kami, membaharui hidup kami, dan menyembuhkan kami. Kami belajar percaya terhadap setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu, urapi hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan. Semua pendengaran kami, telinga kami, Tuhan tahirkan pagi hari ini. Pengikut setiamu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Tuhan berkati mereka semua tanpa terkecuali. Tuhan berkati mereka dengan firman Tuhan. Buat kami mengerti Roh Kudus. Berikan kami hikmat, wahyu, pembukaan rahasia firman, supaya apa yang kami dengar, kami dapat fahami, kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah mendapat kekuatan baru, hati yang baru, sukacita yang baru. Apapun beban pergumulan kami, mendapat kelegaan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kuasa kegelapan, roh jahat, roh pengganggu, roh najis pikiran melayang-layang, roh ngantuk, kami bersehati mengikat, mematakan, mengusirkan engkau semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan iblis, kami perintahkan engkau pergi. Darah Yesus berkuasa. Kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yesus Kristus berkati kita sekaliannya. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Firman memberkati kita dari kitab Amsal. Ya, sekarang kita perhatikan pasal 1. Ya, pada ayat 15 dan ayat 16. Pada ibadah doa pagi kemarin, banyak berbicara tentang karakter, tabiat orang jahat. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, menasehati, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Ya, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Ya, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan karakter, dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Panjang lebar kita sudah perhatikan firman Tuhan tentang tabiat, karakter orang jahat, dan kita tampil beda. Sekarang kita memperhatikan lebih jauh tentang perjalanan hidup orang jahat. Ya, Amsal pasal 1 ayat 15 dan 16 dibaca. Ya, Amsal pasal 1 ayat 15 dan 16 dibaca. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Iya. Tahanlah kakimu daripada jalan Tahanlah kakimu dari jalan mereka. Tahan. Jangan ikut, jangan tempuh jalan mereka. Ya, jangan engkau ada di jalan orang jahat. Tahan kakimu. Oleh karena apa? Kenapa kita tidak ikut orang jahat? Ya, kenapa kita tidak berada di jalan orang berdosa, orang jahat? Dan kenapa, saudara, kita tahan kaki kita, tidak melanjutkan perjalanan kaki kita, ya, mengikuti orang jahat? Alasannya ayat 16. Dalam 2 hal, ayat 16 silakan. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Iya, sebab kaki mereka menuju kepada kejahatan. Saudara, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Nanti saya akan beritahukan contoh, ya, orang yang menuju kepada kejahatan. Kaki mereka menuju kepada kejahatan. Dan yang kedua, alasan kedua, kenapa kita tahan kaki kita dari jalan orang jahat, ayat 16 bagian B. Bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Mereka bergegas-gegas segera menumpahkan darah.
Artinya saudara, menumpahkan darah itu membunuh, menghancurkan orang lain. Dia injak orang lain, dia terangkat. Saudara. Saudara, waktu saya anak kecil, tentu Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Kita belajar naik sepeda ya. Sepeda dalam arti sepeda dayung. Ya, kereta angin tanpa mesin. Kereta angin. Ya, kendaraan pakai pedal. Kita injak pedal di depan, yang di belakang naik. Itulah maksudnya di sini, saudara. Itu hanya ibarat gambaran. Kita injak orang lain, kita naik. Iya, menghancurkan, merusak orang lain, reputasi orang lain, nama baik orang lain, sampai kepada kehancuran orang lain. Dia naik. Itulah perjalanan orang-orang jahat. Maka dikatakan pada ayat 15 bagian B dibaca. Firman Tuhan ayat 15 bagian B, silakan. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Iya, tahan kakimu dari jalan mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang jahat, orang berdosa, saudara. Perbuatan-perbuatan jahat. Ya, dalam dua alasan kenapa tahan kaki kita daripada yang jahat. Sebab yang pertama, kaki mereka lari cepat-cepat menuju kepada kejahatan. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan, saudara. Seperti apa praktik perjalanan hidup mereka yang jahat? 1 Timotius 6 ya, ayat 10. Ini dia, saudara. Kaki mereka lari menuju kepada kejahatan. Seperti apa praktik perjalanan hidup mereka yang lari cepat-cepat mengarah atau menuju kepada kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10, silakan. Firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar yang jahat adalah apa? Cinta uang. Jadi orang jahat itu ya, dalam hatinya cinta akan uang. Firman Tuhan katakan, uang bisa dijadikan menjadi mamon, ilah saingan. Ya, kalau dikatakan ilah saingan, mamon, berarti uang menjadi Tuhan yang disembah. Nah, ini bahayanya, saudara. Kalau kita cinta akan uang, yang kita kejar ialah uang, sampai menghalalkan segala cara. Pejabat kejar uang lewat korupsi, menghalalkan segala cara. Orang miskin kejar uang lewat mencuri, menghalalkan segala cara. Orang miskin kejar uang lewat hutang tidak bayar. Hutang tidak bayar. Pendeta kejar uang lewat jalankan proposal. Cari-cari orang kaya, perusahaan yang terus setiap hari jalankan proposal. Kejar uang, saudara. Ya, pendeta kejar uang, selalu keinginannya telepon-telepon, tukar mimbar. Keliling dunia, cari mimbar, cari PK. Mana korban yang lebih besar? Kejar-kejar uang. Tinggalkan pelayanan penggembalaan kecil, mencari pelayanan mimbar jemaat yang banyak, gereja besar, karena kejar uang. Di zaman sekarang tidak heran, saudara, karena kejar uang dia menjual dirinya sendiri. Yang paling ngeri, menjual gurunya, menjual Yesus, guru yang baik. Seperti si Judas Iskariot. Namun kita baca dulu secara menyeluruh 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, tentang perbuatan jahat. Kaki yang lari menuju kepada kejahatan. Saudara tahu apa arti kaki? Itu artinya perjalanan hidup. Pendirian hidup kita.
Ya, perjalanan hidup seiring waktu dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai dari tahun ke tahun. Seperti apa perjalanan hidup kita? Banyak kekristenan perjalanan hidupnya yang mereka kejar, namanya berlari, saudara. Yang kakinya lari menuju kepada kejahatan, itu bicara mengejar. Yang mereka kejar ialah uang, duit. Kita tidak munafik, saudara. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Silakan kau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Modal sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, silakan. Tetapi satu hal, jangan pernah kau cintai uang. Cintamu hanya tertuju kepada Yesus. Jangan kau jadikan uang menjadi ilah saingan untuk disembah. Sesembahan kita hanya tertuju pada Yesus. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita tidak jadikan uang menjadi tuan yang harus disembah, berarti uang dijadikan menjadi hamba. Kita yang memperbudak uang, bukan kita yang diperbudak oleh uang. Kalau kita diperbudak oleh uang, kita menjadi hambanya uang. Uang menjadi tuan, saudara. Jadi kita hanya mengejar duit, di otak duit, di mulut duit, khotbahnya duit, arah perhatian duit. Yang ditampilkan di Facebook tentang berkat. Kaya raya. Yang dipelajari lewat firman Tuhan, lewat khotbah. Resep bagaimana menjadi konglomerat bisnis berhasil, yang menghasilkan banyak keuntungan. Pokoknya seputar khotbahnya hanya duit melulu, saudara. Tidak ada tema yang lain. Nah, inilah kalau orang jahat dalam perjalanan hidupnya, kakinya lari menuju kepada kejahatan. Seperti apa kaki yang lari menuju kepada kejahatan? Kembali 1 Timotius 6 ayat 10 dibaca. Silakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia tidak peduli soal iman yang dikorbankan. Dan dia tidak peduli tentang dirinya sendiri yang dikorbankan. Ulangi. 1 Timotius 6 ayat 10. Siapa yang dikorbankan karena cinta uang? Apa yang sedang dikorbankan karena cinta uang? Sekali lagi dibaca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa yang dikorbankan karena memburu uang? Mengejar uang. Yang pertama yang dikorbankan adalah iman. Tidak peduli dia tentang keselamatan, tentang Yesus Juru Selamat. Dia korbankan iman. Dan yang kedua, apalagi yang dikorbankannya? Dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hanya karena memburu uanglah para pelacur menjual diri. Hanya karena memburu uanglah jual narkotika. Ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, sepraktis-praktisnya, untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Tidak peduli dia ditembak dor polisi masuk penjara, saudara. Dia jual narkoba, dia jual narkotika, dia jual ganja, merusak diri, ya, menghancurkan diri sendiri, masa depannya dia korbankan hanya untuk memburu uang. Dengar saya butuh uang, saudara juga butuh uang. Tapi jangan sesekali dicintai. Jangan kau buru
seolah-olah uang yang terutama, teristimewa, terpenting dalam hidupmu. Jangan diburu, jangan dikejar. Silakan kau bekerja, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, jadikan modal sebesar-besarnya. Yes, tetapi sesekali tidak akan pernah uang yang mengatur hidupmu. Namun sebaliknya, kau yang mengatur uang. Jadi lihat praktek perbuatan orang jahat. Salah satu contoh, rasul jahat. Sudah rasul, sudah jadi murid. Judas Iskariot, Kisah Rasul, pasal 1. Apa motivasinya jadi rasul? Apa yang dia kejar sampai pada akhir hidupnya? Padahal dia rasul. Zaman now, kapasitas Judas itu pendeta, eporus, rohaniawan. Enak ya mendengar bahasa rohaniawan. Tapi lihat motivasinya. Buat KKR, duit. Ikut Yesus, duit. Apalagi saudara, mengadakan pelayanan kesembuhan, duit. Iya, pelayanan kasih ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, supaya motivasinya dapat duit. Berbeda kalau seseorang tergerak untuk berkorban, saudara. Tetapi mari, motivasi akar kejahatan ini, saudara, perlu benar-benar ditanggalkan. Tanpa ada motivasi duit, cari untung. Beribadah cari untung. Moga-moga dapat pinjaman dari pendeta. Moga-moga dapat bantuan dari jemaat kaya raya. Otaknya duit melulu. Rupiah, dolar melulu. Sedikit kekurangan keuntungan, era virus corona, masih untung tapi kurang. Sedikit kurang untung, tinggalkan Tuhan. Alasan kepada Pak Pendeta, lagi susah, lagi sulit. Harus kerja, banting tulang, pagi, siang, tengah malam, 24 jam. Hanya karena memburu duit setiap hari. Seharusnya kita menyematkan status kita pemburu Tuhan. Pemburu apa saudaraku? Pemburu? 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 Tuhan. Pemburu Tuhan. Puji Tuhan. Bukan pemburu uang, saudara. Kita perhatikan Judas Iskariot. Bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dengan mata kepala sendiri, teori praktis. Teori praktek. Teori praktek. Teori praktek. Diajar langsung praktek. Bersama dengan Yesus. Tetapi otaknya duit. Yesus orang benar. Guru yang benar pun dia jual. Kisah Rasul 1. Ya, kita perhatikan ayat 16 mulai. Sampai dengan ayat 19. Dibaca Kisah Rasul 1. Ini contoh yang tidak baik loh ya. Yang kakinya lari menuju kepada kejahatan. Silakan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas. Iya, tentang Judas. Siapa itu? Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Malah dia keluar dari kesatuan murid Yesus, masuk kepada kesatuan yang tidak benar. Dialah yang menjadi pemimpin dari orang-orang tentara Romawi pada saat itu untuk menangkap Yesus. Dia jadi musuh, padahal dia murid. Dia menjadi musuh, padahal dia rasul. Dia menjadi musuh, padahal dia sahabatnya Yesus. Padahal dia sahabatnya Yesus. Siapa yang ngomong begitu, saudara? Yesus sendiri. Ya, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Seorang sahabat yang makan rotiku, dialah yang mengangkat tumitnya melawan aku. Nanti kita akan perhatikan lebih jauh, saudara. Ya, ayat 17 selanjutnya, silakan. Dahulu ia termasuk bilangan kami,
dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Iya, sudah melayani. Dapat jabatan pelayanan. Jabatannya tidak tanggung-tanggung, bukan majelis, bukan penatua, bukan sintua. Tetapi menjadi rasul. Dia dipanggil, dipilih, didoakan, diutus oleh Yesus. 70 murid-murid diutus berdua-duaan. Salah satunya juga adalah Yudas Iskariot di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan dahulu ini kesaksian lama. Ceritanya bagaimana sekarang dia menjadi pengkhianat. Saudaraku, jangan gugur kesaksian lamamu hanya karena engkau sekarang cinta duit. Tentu kesaksian lamanya hebat ini Judas. Sebab Alkitab memberikan kesaksian dahulu dia termasuk bilangan kami. Dan ambil bahagian di dalam pelayanan ini. Tetapi sekarang, ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Terus. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Motivasi dia duit, dia jual Yesus, beli kaplingan. Tanah kaplingan, ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Terus. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Iya, itulah tanah yang dibeli oleh Yudas dari upah kejahatannya. Jual Yesus. Dia beli tanah kaplingan. Dia berpikir begini, nanti kalau Yesus sudah tidak ada lagi, saya sudah punya tempat tinggal tersendiri. Di tanah itu nanti kubangun gereja. Padahal caranya tidak benar. Atau lewat tanah kaplingan ini menjadi warisan kepada anak-anakku. Saya tinggal tenang-tenang, saudara. Sudah dapat untung dari hasil penjualan. Menjual yang benar. Menjual Yesus. Menjual firman. Khotbah dijual. Firman dijual. Berkhotbah motivasinya untuk dapat PK. Berapa kali khotbah kali RP titik. Di mana penginapannya? Bagaimana dengan ongkos tiket pesawat pergi dan pulang? Dan berapa PK-nya persembahan kasih? RP titik. Sadis saudara. Otak Judas Iskariot. Dalam perjalanan hidupnya. Sebab bicara kaki itu bicara pendirian. Bicara perjalanan hidup. Dari sehari ke sehari. Minggu lepas minggu, dari tahun ke tahun. Yang dipikirkan oleh Judas. Bagaimana supaya dapat untung. Selama itu menguntungkan. Jadikan Yesus menjadi raja. Ya. Di zaman Yesus juga pernah terjadi demikian saudara. Yohanes 6 ayat 12. Yohanes 6 ayat 12. Perjalanan dari pengikut-pengikutnya Yesus. Setelah mereka mendapatkan makan minum 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan sampai kenyang. Ada sisa 12 bakul. Sudah makan kenyang. Yohanes 6 ayat 12 dibaca. Sudah makan kenyang ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, Iya. kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dahsyat. 5 roti tambah 2 ikan jumlahnya aja 7. 5 tambah 2 7. Sisa 12 bakul. Yang makan 5.000 orang makan sampai kenyang. Setelah mereka makan kenyang, mereka paksa Yesus mau dijadikan menjadi raja perut mereka. Ayat 14 lompat sampai 15. Ayat 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Iya. mereka berkata, Iya. dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula.
Menyingkir pula ke gunung ke gunung seorang diri. diri. Ulangi ayat 15. Dibaca. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk Terus? menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Itu dia. Jadi sejumlah banyak orang ikut Yesus motivasinya dapat makan. Makan minum gratis. Makan sampai kenyang. Kalau saudara ikut Yesus supaya dapat sembako, lebih baik jangan ikut Yesus. Lebih baik kau kerja keras banting tulang, cukup makan, saudaraku, dan ikut Yesus sungguh-sungguh. Itu lebih baik. Semiskin-miskinnya ikut Yesus, tidak cari berkat. Kau cari Yesus atau cari berkat? Sesungguhnya kita cari Yesusnya, bukan berkatnya. Kalau yang kita cari berkatnya, apa yang ku dapat? Kalau aku jadi Kristen, apa yang ku dapat? Kalau aku jadi rasul, memangku jabatan dalam pelayanan, jadi majelis, jadi worship leader, pemain musik, apa yang ku dapat? Kalau aku ikut doa pagi, setiap pagi, yang kau dapat berkatnya atau Yesusnya? Seharusnya yang kita cari bukan berkatnya, tetapi kita bertemu, benar-benar merasakan kehadiran Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, saudara. Tetapi 5.000 orang yang sudah makan sampai kenyang dan mereka takjub melihat mujizat, hanya 5 roti 2 ikan, sisa lagi 12 bakul. Setelah mereka makan sampai kenyang, mereka paksa Yesus, menjadikan Yesus menjadi raja atas perut mereka. Tahu enggak saudara? Yesus tidak mau. Dan Alkitab mencatat kalimat terakhir ayat 15. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tidak mau. Yesus tidak mau dijadikan raja untuk perut. Selama ini kita salah konsep. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja karena berkat. Sebenarnya kita saja yang merasa kita anak raja, dia raja kita. Karena berkat. Padahal Alkitab mencatat Yesus menyingkir, dia lari. Dia tidak rela jadi raja perut. Dia tidak rela menjadi raja untuk bisnismu, untuk usaha. Loh, jadi kalau begitu apa untungnya kita ikut Yesus? Tujuan akhir ikut Yesus adalah keselamatan jiwa. Kita ikut Yesus supaya hidup kita berubah, sekarakter dengan Dia, kita beroleh selamat. Itu endingnya. Bukan kita mau jadikan Yesus menjadi penjaga, menjadi satpam, jadi sumber berkat yang selalu memberkati kita. Dengar saya, di luar Yesus pun ini realita. Lebih kaya raya, lebih diberkati, lebih sukses, lebih berhasil dari kita di luar Yesus. Jadi kesuksesan kekristenan kita ialah hidup kita berubah, sekarakter dengan Dia, serupa dengan gambarannya, dan pada akhirnya Yesus datang kali kedua, kita terangkat ke surga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana dengan ayat yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya makan, minum, pakai ditambahkannya kepadamu. Yes, kita bukan cari berkat, cari Yesus. Maka berkat yang datang. Jadi bedakan saudara. Lari menuju kepada kejahatan, cari berkat, Yesus tertinggal. Seharusnya cari Yesus, berkat mengikut. Itu yang benar. Jangan jadikan uang menjadi tuan. Kalau kau jadikan uang menjadi tuan, dengar saya, dia menjadi tuan yang jahat dan kejam. Sehingga kita mengorbankan iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hanya karena kejar uang, lupa makan. Kejar uang, lupa istirahat. Kejar uang, lupa keselamatan jiwa. Lupa beribadah, lupa berdoa, lupa Yesus tidak sempat berdoa.
Kejar uang karena sudah mepet waktunya. Tidak lagi menyembah Tuhan. Kejar uang sampai larut malam. Lupa tidur, lupa istirahat. Tidak peduli soal waktu. Kejar uang. Datang penyakit, tidak masalah. Karena kejar uang. Kikir, tidak mau berobat. Tidak mau makan vitamin, makan menikmati hidup yang paling enak. Karena hanya ingin mengumpulkan sejumlah uang. Saudaraku. Ini ngerinya. Karena kejar uang, Yudas Iskariot jual Yesus. Hanya untuk kejar berkat. Dijadikan Yesus sebagai pelengkap. Oleh 5.000 pengikutnya. Setelah makan sampai kenyang. Tetapi ingat, dia lari. Tahu enggak saudara? Yang Yesus rindukan, saya dan saudara, bukan anak rajanya. Dan kita jadikan dia raja Perut. Yesus mengharapkan, merindukan kita menjadi sahabatnya. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Termasuklah Judas Iskariot menjadi sahabatnya. Yohanes 15 ayat 14 dan 15 dibaca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Terus ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Iya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Iya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Bandingkan dengan Yohanes 6 tadi saudara. Bahwasanya Yesus lari ketika dia dijadikan menjadi raja. Jangan kau anggap, kau pikir Tuhan senang. Tuhan, rajaku, berkati kami, raja di atas segala raja. Kaulah rajaku, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua. Yang Tuhan harapkan, hubungan kita dengan dia dengan kita adalah hubungan sahabat. Tahu enggak hubungan sahabat? Segala hal yang rahasia hanya diberitahukan kepada sahabat. Tahu enggak arti sahabat? Curahan hati hanya ditumpahkan, dicurahkan kepada sahabat. Tahu enggak arti sahabat? Ya, dalam pernikahan, kalau ada persoalan, pergumulan, suami istri, suami hanya cerita kepada sahabat. Tahu enggak sahabat? Sahabat itu selalu menaruh kasih setiap waktu. Kalau di sini, seorang sahabat buktinya ayat 14. Seorang sahabat buktinya ialah selalu berbuat apa yang diperintahkan oleh sahabatnya. Selalu berbuat apa yang diperintahkan oleh sahabatnya. Semoga dapat. Dalam kitab Amsal 17, ya, Amsal 17 ayat 17. Ya, Amsal 17 ayat 17 benar dibaca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bicara sahabat, tidak ada jurang pemisah, tidak ada jarak. Apa yang diperkatakan oleh sahabatnya, kata Yesus, sebagai bukti kita sahabat Yesus, kita menuruti perkataannya, firmannya, bukan cari berkatnya. Berkat Tuhan itu selalu mengikut dari belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua makan, minum, pakai, sandang, pangan, dan papan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bicara berkat itu bicara bonus. Itu bicara tambahan. Yang terutama, yang pokok bukan duit, tetapi hubungan sahabat dengan Yesus. Kita bersahabat dengan dia, dia bersahabat dengan kita. Sebagai bukti kita bersahabat dengan Tuhan, kita menuruti segala perkataannya. Yohanes, dari dalam kitab Yohanes, sekarang Amsal 17 ayat 17, sebagai bukti kita sahabatnya, menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, jadi tempat hati, tempat cerita,
tempat meminta pertolongan, ya, tempat mohon doa, mohon kekuatan, mohon nasihat, itu ada pada sahabat. Tidak ada jarak, tidak ada tembok, saudara, antara yang bersahabat. Hubungan dekat, hubungan intim, saudaraku. Bukan sekedar teman. Tapi bedakan TTM ya. Teman tapi mesra itu beda. Sahabat, tidak ada unsur dosa. Tidak ada unsur najis di dalamnya. Kalau ada sahabat unsur najis, itu bukan sahabat. Itu melukai. Itu merusak. Merusak nikah rumah tangga orang lain. Karena suami bersahabat dengan istri orang lain. Bukan. Bukan itu TTM, teman tapi mesra. Bukan, bedakan. Tetapi bersahabat antara Yesus dengan saya dan saudara. Yang tujuannya mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, menjadi sahabat. Menaruh kasih setiap waktu. Tapi bedakan dengan TTM loh ya. Saya tidak tahu kenapa saya singgung ini. Jangan-jangan ada TTM di sini lewat Facebook, teman tapi mesra. Kalau sempat engkau lebih mesra dengan pendetamu dari suamimu, bahaya. Ada yang tak benar dalam hidupmu. Bahaya, ada sesuatu. Ayo, saya dengan saudara hubungan sahabat. Dan kita juga yang bersahabat dengan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ya. Tetapi bedakan dengan sahabat yang bernama Judas. Mazmur dulu kita baca, sudah dinubuatkan tentang Judas. Pasal 41, ayat 10. Dan nanti muncul kalimat ini dari mulut Yesus sendiri. Ini sahabat yang kurang ajar ini. Yang di dalamnya ada unsur negatif. Sahabat yang mata duitan. Kalau sempat kita bersahabat mata duitan, tinggalkan. Jangan ikut jalan mereka. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini sudah dinubuatkan tentang sahabat Yesus. Yang sudah makan roti, yang sudah dipercaya, tetapi dia mengangkat tumit. Memberikan perlawanan kepada gurunya. Sahabat kurang ajar ini. Jangan seperti si Judas dalam persahabatan, saudara. Dia lupakan sahabatnya. Setelah dia dapat uang. Otaknya uang. Banyak kalau lagi menderita, lagi miskin, persahabatannya baik. Kalau lagi miskin, setelah diberkati, putus hubungan. Aduh, ngiri zaman now, saudara. Siapa itu? Judas Iskariot. Ya, sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Hei, ayo. Saya tidak mau pakai suka duka, tapi duka suka. Kita bersahabat. Dalam duka, kita tetap bersahabat. Dalam suka, kita tetap bersahabat. Duka suka. Bukan suka duka. Ngiri kalau suka duka. Sudah dapat sukanya, pada akhirnya dukanya. Duka suka ya? Duka suka. Tulis di bukumu. Duka suka selalu bersahabat. Antara kita dan antara kita dengan Yesus. Ya, puji Tuhan. Muncul dalam kitab Yohanes 13 ayat 18. Nah, ini suka duka ini. Berbanding terbalik. Persahabatan kita duka suka loh ya. Ketika miskin bersahabat, ya, ketika kita menikmati berkat, ayo dalam suka tetap bersahabat. Jangan kau tinggalkan sahabat. Yohanes 13 ayat 18 dibaca. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Iya, bukankah tentang kamu semua? Ini kata Yesus. Terus? Aku tahu siapa yang telah kupilih. Iya. Tetapi haruslah genap nas ini.
Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa itu tadi? Sahabat. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya melawan aku. Itu sahabatnya. Itu bahasa sahabat makan roti. Ya, makan bersama, tidur bersama lagi. Permisi. Ya, saudara. Sampai hari ini saya punya sahabat namanya Pendeta Petrus Sihombing. Ya, waktu kami mengawali perintisan pelayanan ini dimulai dari beliau. Pernah kami 3 sekawan sesama pendeta mandi bersama dengan rasa tidak tahu malu. Ketika kami pelayanan ke pedalaman daerah Lerong, saudara. Dan kami sampai di sana tengah malam. Sudah basah kuyup, kotor, lumpur, dan lain sebagainya. Tahu enggak? Kami tanya di mana kamar mandi. Ditunjukkan jauh. Saudara, dari rumah tempat tinggal kami nginap. Bukan di penginapan, rumah jemaat. Dia tunjukkan itu. Kamar mandi jauh. Kamar mandi hasil Koreaan. Terus hanya dinding. Dinding apa itu? Saudara, dinding plastik. Tenda biru. Ya, kami mandi bertiga di situ. Sabun ganti-gantian. Ya, namanya pun sahabat. Hanya sikat gigi yang tidak ganti. Kami beli sikat, odolnya sudah ada. Terus bagaimana caranya? Yang satu mandi, yang satu nimba. Namanya juga sahabat. Mandi bertiga loh. Benar. Saya dengan Pendeta Petrus Sihombing. Dan ada satu lagi sahabat, saudara. Itulah yang namanya bersahabat. Suka duka bersama. Duka suka bersama. Duka suka bersama, saudaraku. Tetapi jangan seperti Judas. Menjadi sahabat pengkhianat, saudara. Hanya karena rupiah. Dia hanya mau cari untung dari sahabatnya. Dari Yesus. Bahaya kalau kau cari Yesus, cari berkatnya. Satu kali tidak menutup kemungkinan bisa jadi pengkhianat. Yesus saja dikhianati oleh rasulnya sendiri, Judas Iskariot, saudara. Maka kalau kita kembali dalam kitab Amsal 1 ayat 16, ini dia nasihat firman Tuhan pagi hari ini dalam 2 hal. Dibaca Amsal 1 ayat 16. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Ya. Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Nah, kaki mereka lari menuju kejahatan. Oleh sebab itu, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Sebab dalam perjalanan hidup mereka, mereka bergegas-gegas, mereka berlari ketika ada duit. Sebab akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Dan yang kedua, tahu saudara, yang kedua apa yang mereka lakukan? Bergegas-gegas menumpahkan darah. Artinya mengejar kedudukan, jabatan dengan menghalalkan segala cara. Apapun yang terjadi, apapun yang harus dikerjakan, dia kerjakan. Membunuh sekalipun, menginjak-injak orang lain sekalipun. Untuk mendapatkan apa? Kedudukan, mendapatkan jabatan. Seperti permainan politik catur, saudara. Ya, tidak ada teman yang abadi. Yang ada ialah kepentingan pribadi. Nah, itu perpolitikan begitu. Tidak ada teman abadi. Sekarang bisa berteman, nanti musuh. Sekarang musuh, demi kepentingan pribadi, bisa jadi teman. Jadi sahabat. Tidak ada sahabat yang abadi dalam perpolitikan. Yang ada kepentingan pribadi. Seperti pedal sepeda. Dia injak yang di depan, supaya terangkat yang di belakang. Saudara. Iya. Nah, itu ngeri itu. Bukan persahabatan itu, saudara. Tetapi di sini dia katakan, perbuatan jahat, perjalanan hidup mereka pada ayat 16, bergegas-gegas mereka menumpahkan darah, menghancurkan orang lain, masa depan orang lain pun tidak jadi soal. Yang penting apa? Kepentingan pribadi, saudara. Dan ini juga yang diperdebatkan oleh murid-murid. Bayangkan, 2 kali berturut-turut. Yang pertama, Lukas 9 ayat 46.
beberapa menit lagi waktu kita kejar. Ayo, Lukas 9 ayat 46. Ini praktek perjalanan hidup orang jahat, saudara. Ya, dalam kebersamaan, apa yang mereka cari? Lukas 9 ayat 46 dibaca. Maka Silakan. timbullah pertengkaran di antara murid-murid Ya. Yesus tentang siapakah yang terbesar Nah, di ini antara yang mereka mereka. cari. Kedudukan, reputasi, nama besar, nama baik. Siapa yang paling besar di antara kita? Dalam kitab Injil yang lain, dalam kitab Matius, tidak usah dibuka. Di sana dikatakan, yang mereka rebutkan, yang mereka ributkan, yang mereka perebutkan dan ributkan ialah siapa yang terbesar di antara kita dalam kerajaan sorga. Gila enggak, saudaraku? Yang mereka cari nama besar. Bila perlu, lebih hebat dari Yesus. Ya. Mereka ingin kedudukan yang lebih hebat daripada yang lain. Si Petrus berkata, aku yang paling menonjol soal iman. Aku yang lebih besar. Si Yohanes tidak rela. Aku yang paling dekat dengan Yesus, yang berani menyandarkan kepala ke dada Yesus. Aku yang paling besar. Aku yang paling besar. Si Judas tidak rela. Si Judas mungkin berkata, aku yang dipercaya sebagai bendahara, pegang keuangan, aku yang atur semua. Aku yang menjalankan proposal. Contoh, kalau di zaman sekarang. Makanya jangan uang yang dibicarakan, saudara. Supaya jangan unsur negatif semuanya. Sehingga si Judas berkata, aku yang lebih besar. Mereka ribut soal siapa yang lebih besar. Yesus menjawab, ayat 48, Yesus menjawab kepada mereka, apa kata Yesus? Dan berkata kepada mereka, Iya. barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, Terus, ia menyambut aku. lanjut. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Iya. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang Tahu terbesar. enggak? Tadi Yesus dikejar-kejar oleh karena mata duitan, oleh karena makan minum gratis, sisa 12 bakul. Soal berkat, dijadikan Yesus menjadi Raja Perut. Yesus lari. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkehendak kita punya hubungan dengan Yesus sebagai sahabat. Dan ada bukti kita bersahabat dengan Yesus. Menuruti setiap perkataannya. Dan menaruh kasih setiap waktu. Dalam duka dan suka. Tidak ada jarak. Dan yang kedua, saudaraku, Bapak Ibu sidang jemaat, pengikut setia Tuhan. Kalau mencari siapa yang terbesar, Tuhan tidak inginkan soal kedudukan. Siapa yang lebih besar di antara murid-murid. Tetapi satu hal yang Tuhan rindukan di antara mereka bukan soal kedudukan, soal jabatan, reputasi, nama besar. Tetapi Tuhan memberikan jawaban, jadilah engkau yang terkecil. Berlomba-lomba jadi yang terkecil. Sekalipun kau besar. Berlomba-lomba jadi yang terkecil. Pertengkaran yang kedua, sama isinya. Sama judul pertengkarannya. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tidak sadar-sadar, saudara. Padahal Yesus sudah ajarkan. Kalau kau mau yang lebih besar, jadilah engkau seperti anak kecil yang terkecil. Kerjakan yang paling kecil, dapat dipercaya tentang perkara kecil, dan selalu dapat dipercaya setia dan baik terhadap perkara kecil. Berlomba-lomba jadi kecil, murid-murid tidak sadar. Selalu ingin lebih besar, promosi. Lalu selalu ingin yang terbesar. Maunya namanya di mana-mana dikenal di dunia luas, di dunia maya. Bukan nama Yesus. Namanya yang terkenal, Welman Sihobi. Promosinya hebat. Khotbahnya membesar-besarkan diri, menghebat-hebatkan diri, gembar-gembor, saudara.
Bukan Yesus yang digembar-gemborkannya, yang dihebat-hebatkan. Bukan Yesus, diri sendiri. Tidak mau jadi yang terkecil, saudara. Tidak mau turun gunung. Tidak mau keluar dari ruangan suci. Ini orang pengajaran ngiri-ngiri sedap. Selalu ingin yang terbesar. Dia pakai jubah-jubah dari ujung rambut sampai telapak kaki panjang-panjang dengan nilai juta. Menarik perhatian banyak orang ke dirinya, bukan kepada Yesus. Ini bahaya, saudara. Tidak sadar juga. Mereka ribut lagi soal pertengkaran. Siapa yang terbesar? Apa kata Yesus? Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Itu dia. Dan Yesus memberikan contoh 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Terus. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Seharusnya kita sadar. Yesus sendiri berkata, aku ada di tengah-tengah kamu. Bukan minta dilayani untuk makan. Tetapi sebagai pelayan memberi makan. Aku ada di tengah-tengah kamu. Menjadi pelayan. Yesus tidak menganggap dirinya, aku yang paling besar. Kalian layani saya. Diam kalian semua. Tutup mulut. Nah, Yesus memberi contoh. Lihat saya, kata Yesus. Aku menjadi pelayan. Jadi, dua konsep siapa yang lebih besar. Dengar, harus menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan. Tidak ada unsur pembunuhan di sini, saudara. Pembunuhan karakter, menginjak orang lain. Sebab tadi dikatakan, jalan orang jahat itu menumpahkan darah, menghancurkan orang lain supaya dia naik. Dah, saudara. Yang dia pikirkan bukan supaya dia naik jadi hebat, tetapi dia mau merendahkan diri dan bertindak sebagai pelayan, saudara. Oh, haleluya. Melayani lebih sungguh. Bukan tuan jadi sungguh. Dah, saudara. Tinggalkan semua niat hatimu. Tinggalkan semua. Motivasi untuk rugi, tinggalkan semua. Layani Tuhan. Apapun korban, harga yang harus dibayar. Jangan perhitungan, kalkulatornya tinggalkan. Dalam pekerjaan Tuhan tidak dibutuhkan kalkulator. Hitung untung dan rugi. Dan yang kedua, layani Tuhan jadi pelayan. Merendahkan diri. Menjadi yang terkecil. Kita naikkan pujian ini. Dengan serius, saudara. Sebelum kita akhiri ibadah ini. Di dalam doa, jadilah yang terkecil. Bukan yang terbesar. Layani Tuhan dengan serius. Melayani. Oh, melayani. Amin. Melayani. Lebih sungguh. Melayani. Melayani. Lebih sungguh. Tuhan, Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Yes, amin, haleluya. Lebih sungguh. Kita berdiam diri sejenak. Tadi dari awal pembacaan kita, Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku orang jahat. Tahan kakimu daripada jalannya orang jahat. Jangan hidup kita sama seperti mereka. Perjalanan hidup kita berbeda dengan mereka. Mereka yang mereka cari sepanjang perjalanan hidup mereka adalah untuk rugi. Duit ikut Yesus. Duit ikut Yesus. Jual Yesus. Cari makan ikut Yesus. Dan yang kedua, yang mereka cari reputasi, jadi pendeta supaya terkenal, jadi orang hebat. Ibadah live streaming menarik perhatian banyak orang ke diri sendiri. Tahan kaki
Kalau motivasimu cari uang, tinggalkan niat hatimu yang jahat seperti Judas. Tahan kakimu. Jangan kau jadi pendeta kalau yang kau cari nama besar. Tetapi siapkan hati, rela diinjak-injak, rela jadi kecil, dan siap tidak dapat apa-apa. Bapak Andi Simon berkata, dia doakan yang sakit, free. Walaupun di balik pelayanannya, banyak orang memberkati pelayanannya. Kau sudah terima firman pagi hari ini, gratis. Tidak ada motivasi khotbah berpuluhan, khotbah berkat. Tidak. Tanpa dikhotbahkan soal perpuluhan berkat, kau tahu berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi satu hal, apapun yang kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan, siap untuk tidak menerima apa-apa, termasuk jabatan kedudukan. Kalau kita direndahkan, dianggap kecil, tidak diperhitungkan, tidak masalah. Yang penting kita bersahabat dengan Dia, layani Tuhan. Yesus memberi contoh, aku sebagai pelayan, jadilah seperti Yesus. Melayani. Kita mau akhiri dalam doa. Yes, lebih melayani, melayani, amin, melayani, haleluya, lebih sungguh Tuhan, lebih dulu melayani, amin, kepada perjalanan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh, lebih sekali lagi melayani lebih sungguh, melayani, amin, melayani lebih sungguh, melayani, yes, haleluya. Kami mau seperti-Mu dalam perjalanan hidup ini, menjadi yang terkecil, tidak mencari untung rugi, melayani lebih sungguh, dan jadi pelayan. Kalaupun kami tidak diperhitungkan, tetapi kami bersahabat dengan-Mu. Kami bangga menjadi sahabat-Mu. Kami lakukan yang Kau mau. Kami lakukan yang Kau mau. Kami berdoa buat pelayanan yang kecil ini, GSJPD Rantau Perapat, lewat ibadah penggembalaan. Demikian juga buat pelayanan kasih
menabur kasih di jalan-jalan kepada orang yang dalam gangguan jiwa, dalam keadaan stres. Kami tidak cari ketenaran, tetapi kami praktekkan firman-Mu. Kami tidak cari untung, ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini. Berikan mereka hati hamba, berikan mereka hati rendah, belajar setia dan baik terhadap perkara yang kecil. Baik jemaat negeri lama Cisadane, Rantau Prapat, Aik Hitetoras, 4 penggembalaan ini. Berikan mereka hati yang rela Tuhan, mulai yang tertua sampai termuda, yang miskin sekalipun. Mereka dapat melakukan yang terbaik seperti pribadi-Mu. Tidak bertengkar siapa yang terbesar, tidak bertengkar cari untung dari cari jabatan, merusak menghancurkan orang lain. Berkati kami, berkati pengikut setia-Mu, supaya mereka bersahabat dengan Engkau. Dengan sungguh-sungguh setiap pagi cari Tuhan lewat ibadah doa pagi. Nama-nama yang terlewatkan yang tidak kami sebut, berkati mereka, ubah perjalanan hidup mereka. Tidak seperti orang jahat, cari Yesus dengan sungguh-sungguh dan jadi pelayan dengan sungguh-sungguh. Kami mau bersahabat dengan-Mu Tuhan dan siap melayani-Mu. Tidak mengharapkan untung rugi, tidak pusing dengan kedudukan, jabatan, embel-embel, penghormatan manusia. Dalam nama Yesus, hamba juga secara pribadi berdoa, usaha pekerjaan mereka, dagangan mereka, ladang, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Nikah, rumah tangga, bahagia. Sudah dengar firman, sandang, pangan, papan, makan, minum, pakai, mengikut secara otomatis. Kesehatan tetap terjaga. Besok kami kembali doa pagi, Tuhan campur tangan, Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah segala berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau sekaliannya pagi hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.